Ini India, tetapi bukan India yang Anda kenal. Tanah yang telah terbakar hebat selama ratusan tahun dengan asap beracun yang mencekik langit. Tempat di mana api kematian membakar tanpa henti 24 jam sehari 365 hari setahun, di mana jalan pegunungan yang mematikan membuat pengemudi yang paling berpengalaman pun gemetar ketakutan. Dan di mana hutan yang dipenuhi harimau dan suku-suku berbahaya membuat penduduk setempat pun berbicara dengan suara berbisik dan ketakutan. Jika Anda pikir Anda tahu segalanya tentang India, hari ini kita akan memasuki tempat-tempat paling berbahaya di India yang tersembunyi dari dunia luar. Dras di wilayah Himalaya, India bukanlah objek wisata yang ramai, melainkan kota kecil yang terkenal dengan musim dinginnya yang sangat ekstrim. Berada pada ketinggian sekitar 3.300 meter di atas permukaan laut, udara di kawasan ini memiliki kadar oksigen lebih rendah, sehingga aktivitas sehari-hari terasa lebih berat. Saat musim dingin, suhu sering turun hingga di bawah minus 30 derajat Celcius, bahkan pernah menyentuh minus 45 derajat Celcius. Salju tebal menutupi wilayah ini selama 6 hingga 7 bulan, menyebabkan akses transportasi sering terputus. Meski begitu, sekitar 15.000 penduduk tetap bertahan dengan memanfaatkan musim panas yang singkat untuk bertani, menyimpan persediaan makanan, dan memperbaiki rumah. Lokasinya yang dekat dengan wilayah Kargil juga membuat Dras menghadapi risiko ketegangan militer selain cuaca ekstrim. Beranikah Anda menetap di atas tanah yang terus terbakar selama lebih dari 110 tahun? Itulah kenyataan yang dihadapi warga Jahria Coalfield di negara bagian Jharkhand, India. Di bawah kawasan seluas sekitar 280 km persegi tersimpan cadangan batu bara yang terbakar sejak 1916 akibat aktivitas penambangan dan belum berhasil dipadamkan hingga kini. Api bawah tanah menghasilkan asap pekat serta gas beracun seperti karbon monoksida yang keluar melalui retakan tanah, jalan, bahkan permukiman. Suhu permukaan di beberapa titik dapat mencapai lebih dari 60 derajat Celcius, sehingga panasnya terasa hingga telapak kaki. Demi memenuhi kebutuhan hidup, banyak warga tetap mengumpulkan batu bara secara manual dengan membawa beban sekitar 20 hingga 40 kg di kepala. Penghasilan mereka hanya sekitar 30.000 hingga 80.000 per hari, bergantung pada hasil yang diperoleh. Kebakaran berkepanjangan juga menyebabkan amblesan tanah yang sewaktu-waktu dapat menelan rumah, jalan, dan fasilitas umum. Diperkirakan lebih dari 100.000 penduduk masih tinggal di kawasan berisiko tinggi, menjadikan Jahria sebagai salah satu wilayah berpenghuni paling berbahaya di dunia. Killer Road di Lembah Pangi, India dikenal sebagai salah satu jalan paling berbahaya di dunia. Jalur ini dipahat langsung pada dinding tebing dengan lebar hanya sekitar 3 meter, sehingga banyak bagian tidak memiliki pagar pengaman. Di satu sisi terdapat tebing batu yang curam, sementara di sisi lainnya terbentang jurang sedalam ratusan meter. Permukaan jalan sering dipenuhi kerikil, lumpur, aliran air, dan batu yang jatuh akibat longsor, terutama saat musim hujan. Bahaya tidak hanya berasal dari kondisi jalan, tetapi juga dari kambing, domba, dan keledai pengangkut yang kerap melintas. Jika dua kendaraan berpapasan, salah satunya harus mundur perlahan hingga menemukan titik yang cukup lebar. Di sini kesalahan kecil saja dapat berakibat fatal bagi pengemudi maupun penumpang. Manikarnika Ghat di tepi sungai Gangga, Varanasi, India merupakan salah satu lokasi kremasi paling suci dalam agama Hindu. Api di tempat ini dipercaya terus menyala tanpa henti selama beberapa generasi dan dijaga oleh komunitas Dom. Setiap hari, sekitar 300 jenazah dikremasi, sehingga jumlahnya mencapai puluhan ribu setiap tahun. Prosesi tersebut menggunakan puluhan ribu ton kayu bakar setiap tahunnya. Umat Hindu meyakini bahwa kremasi di Manikarnika Ghat dapat membantu arwah mencapai moksha, yaitu kebebasan dari siklus kelahiran kembali. Setelah upacara selesai, abu jenazah dihanyutkan ke Sungai Gangga sebagai bagian dari tradisi keagamaan. Dengan sejarah Varanasi yang telah berlangsung lebih dari 3.000 tahun, tempat ini menjadi tujuan peziarah sekaligus simbol penghormatan terakhir bagi umat Hindu.
Jalan Zanskar di kawasan Himalaya, India dikenal sebagai salah satu jalur pegunungan paling berbahaya dan terpencil di dunia. Berada pada ketinggian lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut, jalan ini didominasi permukaan kerikil dengan lebar hanya sekitar 3 meter tanpa pagar pengaman. Di satu sisi terdapat dinding batu yang curam, sedangkan sisi lainnya berbatasan langsung dengan jurang sedalam ratusan meter. Longsoran batu, lumpur, salju, dan aliran air yang melintasi jalan dapat muncul sewaktu-waktu, terutama saat cuaca buruk. Pengemudi harus melaju sangat perlahan sambil memastikan posisi ban tetap aman di jalur sempit. Meski risikonya tinggi, jalan ini tetap menjadi akses penting bagi warga setempat untuk mengangkut kebutuhan pokok dan menjangkau daerah terpencil. Pulau North Sentinel di Teluk Bengal, India merupakan salah satu tempat paling terisolasi di dunia. Dengan luas sekitar 60 km persegi, pulau ini dihuni oleh suku Sentinelese, kelompok masyarakat adat yang diperkirakan telah hidup terpisah dari dunia luar selama ribuan tahun. Mereka dikenal menolak segala bentuk kontak dan mempertahankan wilayahnya dengan menggunakan panah serta tombak terhadap siapapun yang mendekat. Pada 2018, seorang misionaris asal Amerika Serikat meninggal setelah berusaha memasuki pulau tersebut secara ilegal. Demi melindungi keselamatan suku Sentinelese sekaligus mencegah penyebaran penyakit dari luar, pemerintah India menetapkan zona larangan sejauh 5 km di sekitar pulau. Hingga kini, wisatawan, nelayan maupun peneliti dilarang memasuki kawasan tersebut tanpa izin resmi. Di Guruntar, Rajasthan, India, hidup komunitas Kalbelia yang sejak lama dikenal sebagai penjinak dan pengembara kobra. Dahulu para pria menangkap ular kobra liar untuk diambil bisanya serta mempertunjukkan atraksi penanganan ular di berbagai desa. Bisa kobra sangat berbahaya dan dapat mengancam nyawa manusia jika tidak segera ditangani. Komunitas ini tinggal di kawasan gurun seluas lebih dari 200.000 km persegi, dengan suhu musim panas yang sering melebihi 45 derajat Celcius. Setelah Undang-Undang Perlindungan Satwa Liar India tahun 1972 melarang penangkapan ular, ribuan keluarga kehilangan mata pencaharian. Mereka kemudian beralih menjadi seniman musik dan tari. Tarian Kalbelia yang diakui UNESCO pada 2010 menampilkan gerakan lincah menyerupai kobra dan kini menjadi budaya yang terkenal hingga mancanegara. Setiap hari sebelum matahari terbit, jutaan warga memadati stasiun kereta api pinggiran Mumbai untuk berangkat bekerja atau sekolah. Dalam hitungan menit, peron dipenuhi penumpang yang berebut masuk ke gerbong yang telah melebihi kapasitas. Banyak orang terpaksa berdiri berdesakan, bahkan bergelantungan di pintu kereta yang tetap terbuka selama perjalanan. Sebagian lainnya nekat naik ketika kereta masih berjalan karena tekanan kerumunan di belakang. Jaringan ini melayani lebih dari 7 juta penumpang setiap hari, menjadikannya salah satu sistem kereta komuter tersibuk di dunia. Meski sering padat dan berisiko kecelakaan, layanan tetap beroperasi hampir tanpa henti. Bagi masyarakat Mumbai, kereta ini bukan sekadar transportasi, melainkan urat nadi yang menggerakkan aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Jalan Lembah Spiti di Himalaya, India merupakan jalur penting yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan kota-kota terdekat. Jalan ini berada pada ketinggian sekitar 3.700 hingga lebih dari 4.500 meter di atas permukaan laut, sehingga udara yang tipis dan cuaca dingin membuat perjalanan semakin sulit. Banyak ruas jalan hanya cukup untuk satu kendaraan, dengan permukaan berbatu, berlubang, dan tanpa pagar pengaman di tepi jurang yang dalam. Saat siang hari, lelehan es dari gletser dapat mengalir deras melintasi jalan dan menghambat kendaraan. Longsor serta batu yang jatuh juga kerap terjadi, terutama setelah hujan. Karena itu, pengemudi harus melaju sangat perlahan, menjaga posisi kendaraan dengan cermat, dan selalu waspada terhadap perubahan kondisi jalan yang dapat terjadi kapan saja. Di kawasan pinggiran Dhaka, Bangladesh, terdapat lebih dari 1.200 tungku pembakaran bata yang menjadi penopang utama industri konstruksi. Setiap tahun,
Sekitar 23 miliar batu bata diproduksi dengan melibatkan hampir 1 juta pekerja. Sebagian besar prosesnya masih dilakukan secara manual, mulai dari menggali tanah liat, mencetak bata, menjemurnya di bawah sinar matahari, hingga mengangkutnya ke tungku pembakaran. Para pekerja harus menghadapi suhu tinggi, debu tebal, dan beban kerja yang berat setiap hari. Di sisi lain, industri ini juga menjadi penyumbang polusi udara yang besar. Penelitian menunjukkan tungku bata di wilayah Dhaka menghasilkan sekitar 1,8 juta ton karbon dioksida setiap tahun, sehingga memicu kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan di sekitarnya. Gletser Siachen di Pegunungan Karakoram, perbatasan India dan Pakistan merupakan salah satu wilayah berpenghuni paling ekstrim di dunia. Gletser sepanjang sekitar 76 km ini juga dikenal sebagai medan tempur tertinggi di bumi. Sejak 1984, pasukan kedua negara ditempatkan di ketinggian 6.700 meter di atas permukaan laut, menghadapi udara tipis dan kondisi alam yang sangat keras. Pada musim dingin, suhu dapat turun hingga minus 60 derajat Celcius, disertai angin badai yang kecepatannya melebihi 100 km per jam. Longsoran salju, hipotermia, dan penyakit akibat ketinggian lebih sering merenggut korban daripada pertempuran. Logistik dikirim menggunakan helikopter yang terbang di batas kemampuan operasionalnya, menjadikan bertahan hidup di Siachen sebagai kesulitan yang sama beratnya dengan konflik militer. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menikmati kisah-kisah yang menakjubkan seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan nyalakan notifikasi.